di tahun kemarin pun masih Hmm. banyak calo-calo atau Iya, orang-orang yang memanfaatkan penerimaan murid baru ini untuk mendapatkan keuntungan iya, pribadi. Dan kami sangat apresiasi juga bahwa Pak Wali Kota sangat menginginkan bahwa kalau ada sekolah yang paling bagus di Indonesia itu mimpinya ada di Kota Makassar. Makassar. Kalau tempat belajarnya saja belum nyaman, Mm-mm. jangan berharap bahwa anak-anak kita bisa belajar dengan Iya, semangat. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rute lama kembali bersama dengan Anda. Ruang Temu Legislator Makassar. Seperti biasanya juga menghadirkan rekan-rekan kita yang ada di DPRD Kota Makassar yang menjadi wakil kita. Tentu dengan beragam informasi yang siap dihadirkan untuk Anda yang juga selalu bersama dengan kami di channel kami ini. Nah, untuk hari ini kita akan berbincang santai tentu seputar tupoksi dari Komisi D bidang Kesra DPRD Kota Makassar. Ada banyak tupoksinya, tapi mungkin kita fokus dengan satu yang memang harus diketahui oleh masyarakat, oleh penonton saat ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tahun ajaran baru di tahun 2026. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir saat ini. Seperti biasanya, narasumber saya ini akan nanti menyampaikan secara sistematis, tentu saja secara menyeluruh seperti apa kemudian informasi terkait dengan hal ini. Saya sudah bersama dengan adinda saya, Ari Asari Ilham, Ketua Komisi D Kesra DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, Dinda. Salam. Lama tidak bertemu, pasti banyak kabar terbaru dari Komisi D. Ya, Ya, tapi yang pasti kita coba untuk berbicara dulu seputar bagaimana SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, yang dulunya PPDB ya, untuk tahun 2026. Meskipun tema kita adalah inovasi pendidikan untuk Makassar di tahun 2026. Kita awali dulu dengan itu. Nah, Dinda, ada yang menarik kalau saya baca bahwa untuk sistem pendaftaran ini terintegrasi dengan Lontara Plus. Oke, seperti apa itu jalan ceritanya? Kenapa kemudian terintegrasi? iya. Jadi begini Kak Ida, Ya, kita kan sudah berapa tahun ini menerapkan penerimaan murid baru yang iya. tentunya dari tahun ke tahun itu kita terus mengupgrade diri Mm-mm, terkait apa yang menjadi kekurangan kita di tahun-tahun sebelumnya, kita akan perbaiki di tahun ini. mm-mm. Kita melihat bahwa penerimaan murid baru di belakang hari ini memang masih banyak hambatan-hambatan Iya, atau masalah yang kita hadapi di Kota Makassar, mengingat bahwa kondisi ketersediaan sekolah juga yang tidak mencukupi. mencukupi atau tidak berkesesuaian Iya, antara sekolah dasar mm-mm. SD dengan SMP. SMP. Sehingga banyak lulusan SD negeri di Kota Makassar itu yang memang kalau secara menyeluruh tidak bisa tertampung di Iya, SMP negeri. Sehingga memang banyak inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh pemerintah kota. Kita apresiasi itu bahwa dalam penerimaan murid baru tahun ini, pemerintah tidak hanya fokus untuk bagaimana memikirkan iya, anak-anak masuk di sekolah negeri saja, karena itu pasti akan menjadi permasalahan yang iya, tidak akan ada jalan keluarnya, karena mengingat bahwa dari kementerian memang di setiap kelas itu ada diatur iya. berapa terkait jumlah murid yang bisa diterima, karena terkait dapodik yang akan dikeluarkan dari pemerintah itu tidak ada lagi tambahan, Iya. sehingga kita akan memikirkan bersama dengan Dinas Pendidikan bahwa kita tetap harus melibatkan sekolah swasta yang nantinya akan kita pikirkan untuk Iya, bagaimana bisa memasukkan anak-anak kita ke jenjang SMP yang harus kita pikirkan. Terkait untuk aplikasi Lontara Plus, iya. itu sengaja Dinas Pendidikan dan pemerintah kota hadirkan dalam rangka bagaimana transparansi Oke. sekolah-sekolah dalam penerimaan murid baru, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di tahun kemarin pun masih banyak calo-calo Iya, atau orang-orang yang memanfaatkan penerimaan murid baru ini untuk mendapatkan iya. keuntungan pribadi, Pungli, Mas Yeri. pungli. Iya. Nah, makanya kemarin kita sangat bersyukur bahwa Pak Wali Kota melakukan penyegaran di sekolah-sekolah, banyak kepala sekolah yang diganti dengan kepala sekolah yang baru, Iya,
itu dalam rangka bagaimana memperingati juga Mhm. kepada para kepala sekolah untuk tidak memanfaatkan momen-momen penerimaan murid baru Mhm. untuk bagaimana mendapatkan keuntungan pribadi Mhm. atau melakukan pungli di situ. Karena kita ketahui bahwa sekolah negeri itu, Iya. Pak Wali itu cita-citanya bahwa semuanya gratis. Iya. Bahkan seragam gratis pun sudah dipersiapkan dari tahun-tahun kemarin. Kemarin ya. Nah, yang mana insya Allah tahun ini kita akan memperbaiki itu semua. Mhm. Oke, kalau kemudian kita melihat sistem yang terintegrasi saat ini dengan Lontara Plus, artinya menggunakan Lontara Plus bisa, menggunakan aplikasi yang lama bisa. Itu kami akan rapat dalam waktu dekat ini untuk Mhm. bagaimana berdiskusi dengan Iya. Dinas Pendidikan, bagaimana yang fixnya kita lakukan Mhm. supaya masyarakat juga tidak bingung karena Betul. tidak semua masyarakat juga melek Mengerti, terkait betul. teknologi bahwa Teknologi. walaupun misalnya kita harus pakai aplikasi Mhm. yang apakah aplikasi lama masih digunakan Iya. ataukah disatukan hanya satu pintu di Lontera Plus, Iya. tapi kami berharap bahwa di sekolah itu sendiri masih ada pelayanan Mhm. terhadap orang-orang yang mesti mendaftar manual. Iya. Bahwa kalau ada yang orang tua murid yang belum melek terkait aplikasi ini, ada operator yang bisa membantu untuk Iya. bagaimana mendaftarkan anak itu di sekolah Mhm. tersebut. Karena ya jangan sampai ini justru bagaimana menjadi hambatan Iya. untuk orang-orang tua yang belum melek teknologi, Betul. kemudian orang-orang tua yang mungkin belum Mhm. mempunyai smartphone seperti itu. Oke. Jangan sampai pungli model baru bisa ada Betul. untuk proses ini ya, karena ya begitu masih orang tua masih belum tahu teknologi seperti saat Siap. ini. Nah, kalau kemudian melihat dengan aplikasi Lontara Plus, artinya transparansi, kemudahan pendaftaran itu sudah bisa dijamin. Iya, harapannya begitu kan. Mhm. Seperti itu. Nah, kalau kemudian kita melihat ini kan sudah di-launching tanggal 2 Iya. kemarin ya. Kalau melihat tahun-tahun kemarin ini kan juga sudah kemudian monitoring dan evaluasi dengan Dinas Pendidikan saya kira. Untuk permasalahan kemarin kan ada Dapodik, data Betul. pokok pendidikan. Ini mengalami permasalahan. Iya. Berharap bahwa setelah evaluasi ini kan tidak terjadi lagi. Betul. Apa yang coba dilakukan untuk kemudian ini tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun kemarin? Iya. Jadi memang harapan kami yang Iya. selalu kami sampaikan ke Dinas Pendidikan bahwa pada saat mengajukan Dapodik Iya. itu kita harus mengajukan maksimal, Kak. Mhm. Sebelum memulai penerimaan murid baru, kita harus asistensi ke kementerian, Iya. menceritakan bagaimana kondisi sekolah di Makassar Mhm. terkait kesediaan ruang kelasnya Iya. dan serapannya. Mhm. Kemudian kita harus meminta kepada Dinas Pendidikan berapa ambang maksimal yang diberikan Iya. setiap kelasnya, Mhm. sehingga tidak ada penambahan-penambahan lagi di tengah jalan. Mhm. Yang menjadi permasalahan kemarin kan bahwa ada penerimaan tahap awal, kemudian pemerintah masih melihat bahwa masih ada anak-anak yang Iya. masih terlantar. Sebenarnya semangat Dinas Pendidikan bagus, Kak, Iya. bahwa bagaimana memastikan anak-anak sekolah di Sekolah, Kota betul. Makassar. Iya. Karena kalau kita terlalu kaku juga terkait Dapodik kemarin, Mhm. akan ada anak-anak yang Mhm. tidak sekolah karena Mhm. tidak semua masyarakat kita, Kak, mampu untuk menyekolahkan Betul. anak-anaknya di sekolah swasta. Betul. Nah, Mhm. sekarang bahwa bagaimana pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat bahwa bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta karena Mhm. di Makassar ternyata banyak juga, Kak Ida, sekolah Mhm. swasta yang menggratiskan Oh, terkait iya. apa namanya biaya belajar Biaya. mengajar di Mhm. dalamnya. Nah, kalau memang ini apa namanya teman-teman di sekolah swasta memang bisa melakukan itu ya kita hadirkan Mhm. untuk bagaimana menyerap anak-anak kita di Mhm. Kota Makassar yang belum sekolah. Kalaupun itu masih belum mencukupi, nah di sini kita berharap bahwa pemerintah bisa menyiapkan anggaran untuk Mhm. bagaimana mensupport atau Iya. mensubsidi ke sekolah-sekolah swasta itu untuk bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita Anak-anak semua bersekolah. dipastikan sekolah, Bersekolah. seperti itu. Kesiapan sekolah swasta dan kalau tadi Adinda mengatakan mengharapkan pemerintah kemudian bisa menyiapkan subsidi Iya. kepadanya agar semua anak bisa bersekolah. Iya. Sampai sejauh mana kemudian upaya yang dilakukan ini? Karena ini kan tidak menutup kemungkinan nanti sama dengan tahun-tahun kemarin ada Betul. juga yang tidak keterima di negeri. Iya. Hanya, iya. Jadi begini, Kak, Mhm. di dalam aplikasi Lontera Plus Iya. nanti tentunya sudah dimasukkan data-data sekolah swasta juga Iya. yang sudah siap menerima anak didik kita yang Mhm. menggratiskan Iya. biaya sekolahnya. Mhm. Sehingga nanti Dinas Pendidikan tetap harus mengkalkulasi Mhm. berapa jumlah lulusan anak-anak SD, Oke. kemudian berapa ketersediaan kursi di Kursi. SMP negeri, Mhm. kemudian melihat lagi
berapa jumlah kursi yang disediakan oleh teman-teman sekolah swasta yang digratiskan. Nah, selebihnya itu kan kita sudah bisa menilai, Kak Ida. Iya, Berapa sisa serapan yang belum terserap. iya, Kemudian kita juga kan harus melihat bahwa golongan orang-orang mampu itu seberapa persentasenya. Kemudian yang belum terserap itu berapa, itu yang kita akan mencoba untuk bagaimana meramu ini menjadi kebijakan agar supaya pemerintah juga akan siap untuk melakukan subsidi subsidi. tersebut. Oke. Intinya bahwa kembali lagi bahwa di Makassar tidak ada anak yang tidak sekolah. Tidak boleh, Kak. Iya, Iya, semua harus bersekolah dan ketika ada hambatan, teman-teman Komisi D khususnya, iya, Kesra DPRD Kota Makassar siap untuk menerima seperti betul. apa keluhan layanan publik ya, Dinda, dari para orang tua. Nah, sebelum kita berbicara tentang inovasi di 2026 ini kan kalau kita lihat juga akselerasi pembangunan kan sedang Siap. berjalan juga, otomatis ya beriringan dengan bagaimana kemudian infrastruktur sekolah-sekolah. Kalau kita lihat kan masih banyak sekolah-sekolah kita, sarana prasarananya juga ya boleh dikatakan ini masih memprihatinkan. Betul. Sampai sejauh mana kemudian ini teman-teman juga di Komisi D sebagai tupoksinya pengawasan bersama dengan dinas instansi terkait untuk melihat hal ini. Betul, betul. Jadi begini, Iya, mimpi kita, Kak Ida, bahwa di Kota Makassar itu tidak boleh lagi ada sekolah yang dikategorikan bahwa ini sekolah percontohan, iya, ini sekolah populer, ini sekolah terbaik. Tetapi kita mencoba menghapus itu, iya, tetapi tentunya bahwa semua fasilitas sekolah, baik infrastruktur, tenaga pengajar, dan lain-lain itu harus disetarakan. setarakan. Iya, Mengingat bahwa kita harus adil, Kak. Bahwa pemerintah memperhadapkan penerimaan murid baru eh, berdasarkan misalnya donasi, domisili, dan sebagainya. Sedangkan orang tua murid pasti mengharapkan bahwa anaknya sekolah di sekolah yang terbaik. iya, Nah, kalau diatur bahwa domisili radius sekian yang harus mereka masuki, kemudian di situ hanya ada sekolah yang mohon maaf bahwa itu masih jelek, itu iya, kan ada ketidakadilan yang iya, diterima oleh betul. masyarakat bahwa anaknya harus sekolah di tempat yang tidak diharapkan. Makanya memang sesuai yang kita katakan tadi bahwa Makassar memang harus segera berbenah diri dalam rangka bagaimana memperbaiki infrastruktur sekolah. Dan kami sangat apresiasi juga bahwa Pak Wali Kota sangat menginginkan bahwa kalau ada sekolah yang paling bagus di Indonesia itu mimpinya ada di Kota Makassar. Makassar. Dan itu kami dalam segi DPRD Kota Makassar tentunya sangat mensupport dan mengapresiasi itu, tentunya dengan kita melihat juga berapa kemampuan belanja daerah kita. Karena kalau untuk memperbaiki sekolah pasti semua kita berharap sama, Kak, bahwa sekolah semua harus diperbaiki di Kota Makassar, tetapi memang harus bertahap. Karena di Kota Makassar kan kita tidak hanya berfokus pada pendidikan saja, tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendasar juga seperti kesehatan, kemudian infrastruktur jalan dan sebagainya. Makanya kita harus melihat bahwa sekolah-sekolah mana yang prioritas untuk kita benahi, itu akan kita angsur setiap tahunnya untuk bagaimana Makassar ini insya Allah bisa mempunyai sekolah-sekolah yang layak, Representatif. ya, representatif dan layak untuk bagaimana anak-anak kita belajar. Iya, betul. Ruang kelas yang sudah representatif, Iya. toilet juga ini kan sudah harus seperti itu, tidak lagi seperti zaman dulu. Dan kemudian kalau Makassar kan ini ada kecamatan Kepulauan Sangkarang. Ada, Kak. Di situ bagaimana untuk sekolah? Apakah sudah lengkap SD, SMP? Iya, kalau untuk SD SMP itu sudah tersedia di Pulau, Kak, tapi memang sarana prasarana yang memang harus selalu kita tingkatkan, bahwa Pak Wali pun juga kemarin mengingatkan kepada Dinas Pendidikan bahwa di pulau ini juga harus tetap diprioritaskan, karena bagaimana apa namanya, anak-anak kita harus diberi semangat bahwa anak-anak bisa belajar pada saat mereka merasa nyaman untuk belajar. betul. Kalau tempat belajarnya saja belum nyaman, jangan berharap bahwa anak-anak kita bisa belajar dengan semangat. Semangat. Apalagi generasi emas ini, Betul, betul, Kak. 2045. Iya. Artinya Dinda sudah boleh kita katakan juga pada podcast ini bahwa image yang kemarin-kemarin ada yang namanya sekolah favorit. Betul. Nah, itu perlahan-lahan mulai tidak ada lagi ya. Bahkan Harus, mungkin ya. tahun ini sudah tidak ada karena sudah pemerataan guru-guru, Betul. ya. Fasilitas kemudian sudah disamaratakan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi kemudian tidak ada lagi kekhawatiran bahwa ada sekolah yang sebenarnya masih bisa dikatakan ini masih belum layak untuk jadi sekolah, tapi semuanya sudah dalam taraf yang memang sudah bisa menjadi sekolah yang nyaman untuk anak-anak kita.
Oke, kalau kemudian kita berbicara lagi tentang, sarana prasarana, ini kan kemarin ada masalah juga banyak sekolah SD kalau tidak salah yang alas haknya ini kan masih juga belum jelas, Dinda. Anak-anak mau bersekolah dengan tenang, sekolahnya ditutup, tidak Ya, bisa, tapi apakah sampai saat ini juga kemudian sudah proses untuk pengurusan atau, mungkin masih ada lagi yang ini memang masih kondisinya seperti itu? betul. Iya, Jadi memang masih banyak sekali aset pemerintah kota iya, ini yang betul. belum ditingkatkan haknya Mhm, menjadi sertifikat, mhm, yang kemudian ini menjadi permasalahan di belakang hari, Kak Ida. iya, Karena bisa saja nanti diserobot oleh iya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. mhm, Makanya kami di Badan Anggaran juga setiap tahunnya meminta iya, kepada pemerintah kota untuk menyiapkan anggaran lebih mhm, untuk bagaimana bisa digunakan untuk meningkatkan alas hak iya, yang kita punya untuk mhm, menjadi sertifikat. mhm, Karena kita melihat bahwa di Kota Makassar ini ya sangat banyak juga iya, orang-orang yang memang menjadi mafia tanah iya, sehingga pemerintah kota pun kadang kalah, Kak, dari betul, mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab ini. mhm, Sehingga memang untuk mencegah hal-hal seperti ini ya memang pemerintah kota harus menyiapkan anggaran untuk mhm, bagaimana mensertifikasi semua aset yang ada di pemerintah kota. Tetapi mhm, ini kan memang menjadi kewenangan di teman-teman petanahan dari iya, Badan Aset di pemerintah kota yang tentunya itu bermitra dengan teman-teman di Komisi A. mhm, Ya, mhm, seperti itu. Ini juga tahun ajaran baru, sudah tahun kedua ini, seragam sekolah gratis. ya, Sampai sejauh mana teman-teman Komisi D sebagai pengawas dalam hal ini bisa memastikan bahwa seragam gratis ini memang tepat sasaran? iya. Jadi begini, Kak, Iya, kemarin kan di tahun kemarin memang dimunculkan iya, oleh pemerintah kota bahwa seragam gratis mhm, itu sudah mulai dilakukan di kemarin. Tetapi mhm, dari teman-teman Komisi D kan ada sedikit penolakan iya, karena kami menganggap bahwa ini belum sesuai dengan prosedur yang ada. iya, Kemarin kan semangatnya Pak Wali bahwa membagikan seragam gratis kepada seluruh mhm, anak-anak pendaftar baru di mhm, setiap sekolah. setiap sekolah. Tapi kan ternyata bahwa ini belum tersalurkan dengan Mhm, baik. Karena mhm, yang pertama semangatnya bahwa menciptakan lapangan kerja, mhm, melibatkan UMKM, UMKM, para penjahit-penjahit yang ada di kelurahan dan kecamatan. iya, Tetapi ternyata kemarin sistemnya tidak seperti itu. mhm, Akhirnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota itu kita tidak gunakan mmm, karena kami menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kemarin-kemarin. Sehingga yang kemarin Kak, kenapa tidak bisa mengcover semua? Karena seragam gratis yang kemarin dibagikan itu menggunakan dana CSR. oke, Dan dana CSR kan kemarin bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan ke tempat lain sehingga tahun ajaran kemarin itu belum bisa mengcover seluruh anak-anak yang mmm, jadi peserta didik baru. peserta didik Tapi baru, tahun ini kami sudah anggarkan kembali, mhm, tetapi tentunya kami harus memastikan bahwa apa yang menjadi harapan dari masyarakat Kota Makassar dan mhm, anak-anak didik kita itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah kota. Yang pertama, bahwa eh, melibatkan mhm, UMKM yang ada di Kota Makassar, iya, tidak boleh ada orang-orang dari luar kota yang menjadi pemenang tender iya, ini karena memang tujuannya bahwa kita melibatkan mhm, UMKM yang UMKM, ada di Kota mhm, Makassar, tetapi tetap harus sesuai dengan prosedur. Kemudian untuk jenis kain dan mhm, sebagainya itu harus seragam karena kita harus memberikan apa namanya spesifikasi yang memang iya, sesuai dengan harapan masyarakat. Percuma kalau kita kasih kemudian 1 bulan, kualitasnya 2 tidak bulan dia bagus. dipakai itu Iya, sudah tidak bagus. betul, Makanya mhm, tahun ini kami anggarkan, tapi kami akan mengawal bahwa mhm, tetap harus dibelanjakan mhm, sesuai dengan aturan yang mhm, berlaku. mhm. Artinya pemberiannya ini setelah apa, setelah dinyatakan lulus Iya. baru Jadi kemudian memang kami berharap bahwa Dinas Pendidikan mhm, sudah menyiapkan bahan dan sebagainya sesuai dengan jumlah kuota di masing-masing iya, sekolah. mhm, Nanti begitu sudah melakukan pendaftaran kembali, mhm, itu sudah dijahit sesuai dengan ukuran dari ukuran, murid-murid oh, yang oke, telah melakukan pendaftaran ulang. Memang kita harus melibatkan banyak penjahit Kak, mhm, bahwa misalnya satu penjahit itu menjahit untuk misalnya satu kelas atau iya, 2 kelas, tapi mhm, kalau penjahitnya banyak, itu dia bisa mengcover berapa kelas supaya mhm, tidak terlambat. mhm, Jadi begitu setelah pendaftaran ulang, ini sudah running penjahitnya, iya, kemudian begitu sudah masuk hari pertama bersekolah, mereka sudah menggunakan
Seragamnya Seragamnya. dibagikan oleh pemerintah kota. Oke, artinya juga pada saat, nanti, lulus udah harus tahu XS, Betul. L, atau M gitu Iya, anak biar ini, jadi sesuai. tidak salah lagi Betul, ya, Kak. Dinda. Oke, untuk kemudian, para UMKM yang, akan tentu saja, mmm, memenuhi nanti bagaimana seragam gratis ini dan pendataan untuk, orang-orang, anak-anak yang berhak mendapatkan, ini sudah dilakukan? Kalau pendataan untuk anak-anak yang, berhak Mhm, mendapatkan semua, Kak. sudah ya? Tahun Semua kemarin anak. sudah ya? Iya, jadi Mhm. sudah ada datanya bahwa semua anak-anak yang masuk menjadi peserta didik Oh, oke, baru ini berhak untuk berhak mendapat, mendapatkan. betul, Iya, jadi untuk pendataan itu kita mhm, anggap selesai karena mhm, betul, Dinas Pendidikan bisa melihat bahwa berapa daya tampung di mhm, setiap sekolah itu akan menjadi berapa jumlah untuk dibagikan. mhm, Kemudian untuk UMKM-nya ini sudah dari 2 tahun lalu, Kak, iya, betul, dilakukan, apa namanya, perekrutan bahwa mhm, siapa-siapa yang berhak untuk menjadi, rekanan dalam, mhm, apa namanya, proses penjahitan ini penjahitan, tentunya itu sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi kemarin. mhm, Nah, kita berharap bahwa mereka-mereka ini semua akan mhm, terlibat dalam bagaimana penyediaan seragam gratis di mhm. Kota Makassar. Kota Makassar sudah siap bekerja para Sudah penjahit siap. ini UMKM kita di Kota Makassar. Nah, Dinda, kita ke inovasi untuk tahun Mhm, 2026 untuk, pendidikan. Ini juga berjalan dengan akselerasi iya, pembangunan infrastruktur. Untuk dunia pendidikan, ini kira-kira seperti apa nantinya untuk tahun 2026 ini? Selain yang sudah disampaikan tadi kan ada beberapa sudah, apa yang coba kira-kira untuk lebih apakah mungkin sistem digital yang coba untuk setiap sekolah atau iya. seperti apa? Iya, jadi memang, kita juga sudah mulai harus, apa namanya, mengenalkan ya Iya, betul. teknologi kepada anak-anak didik kita Mhm, bahwa proses belajar mengajar itu kita berharap bahwa misalnya anak-anak yang kemarin mengerjakan PR itu iya, secara manual, kita berharap bahwa setiap sekolah juga melakukan inovasi bahwa inovasi. sudah bisa melakukan, apa namanya, pengerjaan PR lewat, digitalisasi Iya, dan sebagainya. Bahkan kami kemarin, mempunyai mimpi, Kak Ida, bahwa iya, di setiap, sekolah itu sudah mempunyai, apa namanya, fasilitas pendukung yang mhm, serba digital. mhm, Tapi memang ini tidak bisa langsung iya, mengingat bahwa kemampuan belanja kita tidak, belum mencukupi, mhm, tetapi ya minimal mungkin ya di setiap sekolah nanti sudah mempunyai, laboratorium sekolah sekolah ya, yang semua sistem, digital digital, sehingga anak-anak didik kita ini bisa menggunakannya secara berganti ya, mhm, seperti oke itu. seperti itu. Ya, Ada yang menarik juga Dinda untuk saat ini kan sedang rame-ramenya proses penamatan, perpisahan dari sekolah, sudah oke, ada surat edaran iya, yang kemudian mengatakan bahwa memang setiap sekolah atau semua sekolah harus patuh pada surat edaran yang ada. betul. Boleh, disosialisasikan, diedukasikan ini. Ini yang Iya, banyak nonton kita pasti harus lebih tahu dan tepat sasarannya apa yang mau disampaikan untuk hal ini. iya. Jadi begini, Kak, Iya, terkait surat edaran ini sudah mhm, dilakukan oleh Dinas Pendidikan iya, dari tahun-tahun kemarin. iya, Tetapi masih masih ada? banyak, bukan masih ada, Kak, Masih tetapi banyak, masih banyak iya, kepala sekolah yang heeh, melakukan pembiaran mhm, terkait wali kelas yang masih melakukan, apa namanya, kegiatan mhm, penamatan di mhm, luar sekolah yang mhm, memungut, apa namanya, iuran dari iya, orang tua murid. mhm, Pak Wali Kota kemarin sudah menyampaikan bahwa kita akan evaluasi kepada semua mmm, sekolah-sekolah yang melakukan, pelanggaran pelanggaran, tersebut iya, dan kami juga meminta bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh, Dinas Pendidikan mhm, jangan dijadikan bungkus kacang, Kak, bahwa setelah dibaca tapi dibuang, iya, tapi tidak diterapkan. mhm, Makanya kami juga dari DPRD Kota Makassar memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan kepada pemerintah kota bahwa mhm, kalau ada di satu sekolah yang masih melakukan pelanggaran, ganti kepala sekolahnya, Kak. mmm, Berarti mereka gagal dalam iya, bagaimana memimpin, guru-guru yang ada di dalam situ. mhm, Jadi kepala sekolah, kemudian guru, wali kelas yang masih melakukan, itu kami minta bahwa mereka diganti ganti, dari, jabatan tersebut mhm, karena mereka tidak taat mhm, kepada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kota. Karena ini menjadi hal-hal yang memberatkan mhm, orang tua murid. Tetapi kalau memang ada syukuran-syukuran yang mau dilakukan tetapi tidak dalam, apa namanya, garis perintah sekolah, ya itu kita silahkan artinya saja inisiatif orang ya tua? inisiatif orang Oh, tua itu oke, ya silakan. Kalau ada syukuran per kelas yang mhm, mungkin dilakukan di rumah-rumah, mhm, murid ataukah di tempat mhm, yang ditunjuk, tetapi itu menjadi
inisiatif orang tua. Sampai di mana batasannya, Dinda? Karena kan kadang-kadang juga meskipun syukuran-syukuran, artinya proses penamatan di sekolah lah, taruhlah dikatakan bukan di tempat yang megah di sekolah saja, tapi kan masih saja ada orang tua yang mungkin ya cukup cukup berat juga untuk proses penarikan untuk iuran perpisahan ini. Iya. Jadi memang kita tidak membolehkan kan Iya. untuk melakukan pungutan iuran, Mm-mm. tetapi kalau memang orang tua murid mempunyai inovasi sendiri Iya. atau keinginan sendiri, ya itu dipersilahkan saja. Tetapi yang penting bahwa bukan pihak sekolah Iya. yang melakukan ide atau keinginan seperti ini. Kalau di zaman tak dulu kan anak-anak cuma dibuatkan bekal masing-masing dari rumah, kemudian mereka Iya, makan-makan di makan-makan. kelas, setelah itu lakukan perpisahan, ya itu Iya. itu lebih bagus lah kita terapkan. Jadi sangat jelas sanksinya, Iya, kepala sekolah yang tidak mengikuti aturan ini langsung diganti. iya. Kalau yang kemarin-kemarin sudah ada yang memang dapat Masih sanksi belum? banyak, Kak. Oh, yang dapat sanksi Iya. itu masih berupa teguran aja, Kak. Oh, masih teguran. Untuk Justru tahun ini iya, tahun ini kita akan memberikan ya sanksi sanksi. tegas. Iya. Ini kan banyak model-model seperti ini, Kak, bahwa bukan hanya perpisahan sekolah, tetapi banyak juga sekolah-sekolah yang wali kelasnya memaksakan atau mewajibkan anak-anak untuk pergi nonton film A bersama-sama. Ini Iya. kan sama juga motifnya, Iya. Kak, bahwa ada usaha di Iya. dalam kelas untuk bagaimana masing-masing misalnya guru untuk dapatkan keuntungan pribadi Betul. dari pungutan dari siswanya. Artinya sebenarnya bukan hanya pada momen perpisahan, Betul. tetapi pada momen-momen lain yang bisa Iya. dijadikan momen untuk penarikan iuran, Betul. misalnya nonton film atau Film. dharma wisata Iya. kemana. Nah ini kan Betul. juga harus menjadi perhatian. Betul. Ada yang coba untuk kita juga sikapi, Dinda, untuk persoalan pendidikan ini bagi anak-anak kita yang punya keterbatasan, ya, inklusi, ya, Iya. seperti ini. Sampai sejauh mana kemudian pemerintah juga dan teman-teman DPRD mengawasi untuk ketersediaan fasilitas untuk mereka ini di sekolah? Jadi memang kemarin itu, Kak, kami banyak berkoordinasi dengan teman-teman Dinas Pendidikan Iya. bahwa di setiap sekolah seharusnya kita menyiapkan tenaga pendamping, Kak. Bahwa kalau untuk penyiapan fasilitas sekolah, saya rasa bahwa teman-teman yang dalam rangka butuh perhatian khusus ini tidak boleh kita kesampingkan, Iya. tapi mereka boleh bersekolah di sekolah yang ada, tetapi kita menyiapkan pendamping. Oh, oke. Iya, seperti itu supaya adik-adik kita ini bisa bagaimana menghindari bahwa mereka dikesampingkan, mereka dihindari, atau mereka dihususkan. Iya. Tapi bagaimana mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, tetapi tetap ada pendampingan dari pihak sekolah untuk bagaimana memastikan bahwa adik-adik kita ini bisa menyerap ilmu yang diberikan, tapi tentunya dengan perhatian spesial. Seperti itu. Saat melakukan reses, persoalan pendidikan apa yang masih kemudian disampaikan oleh para warga? Ya, tentunya bagaimana menghadapi sistem penerimaan baru, bahwa mereka masih merasa bahwa pemerintah tidak adil dalam rangka bagaimana penerapan sistem sonasi atau sistem domisili yang dilakukan. Tapi kan kita harus mengingat bahwa pemerintah kota hanya menjalankan instruksi dari pusat juga, kayak gitu. Iya. Bahwa kita tidak boleh melanggar apa aturan dari Kementerian Pendidikan yang harus kita terapkan di Kota Makassar. Sehingga memang teman-teman dari Dinas Pendidikan, Pak Wali Kota harus banyak berkoordinasi juga dengan kementerian bahwa di setiap kabupaten kota itu fasilitas sarana prasarana tidak seperti Jakarta. Iya. Bahwa penerapan zonasi ini sudah bisa dilakukan secara menyeluruh karena mungkin sekolahnya sudah sama, itu sudah setara, bahwa kita juga tetap harus meminta bantuan dari pusat, mungkin bantuan berupa dana untuk perbaikan sekolah, agar supaya bagaimana bisa melakukan percepatan kesetaraan pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. Karena yang saya katakan tadi, bahwa sekolah di Makassar itu, Kak, masih banyak yang timpang, bahwa sekolah ini sangat bagus, kemudian masih ada juga sekolah yang mohon maaf masih sangat jauh tidak dari bagus. atau tidak bagus. Iya. Oke, berarti masih harus bekerja keras untuk bagaimana sama rata paling tidak, ya.
agar juga memang zonasi ini tidak merugikan Tidak satu merugikan. pihak karena mungkin kebetulan tinggal di kawasan yang sekolahnya di situ masih bisa dikatakan ya masih belum memuaskan seperti Betul, itu. betul, betul, Kak. Iya, Itu yang sekiranya menjadi juga apa yang sering dikeluhkan ya oleh iya, apa namanya warga ketika reses. betul. Nah, ada yang juga kemudian boleh kita menyikapi dengan Hmm, bagaimana prioritas yang disampaikan untuk program prioritas dalam pendidikan dan juga untuk kesehatan oleh Mulia, program Mulia saat sekarang ini. Makassar Makassar aman, unggul, inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana menyikapinya, Dinda? iya, jadi saya menganggap bahwa wali kota yang ada saat ini Iya, memang kita harus apresiasi, Kak, bahwa Makassar itu tidak hanya menjadi aman, tapi iya, juga nyaman. Kita nyaman melihat ya. bahwa banyak perbaikan-perbaikan tata kota yang Mm-mm. dilakukan di Kota Makassar. Kemudian ini bagaimana untuk memastikan bahwa Makassar ini nyaman Mm, untuk semuanya, bahwa iya, hak dari pejalan kaki kemarin sudah bisa dikembalikan yang selama ini difungsikan oleh sekelompok orang untuk iya, berjualan, bagaimana dilakukan secara humanis mm, bahwa menyampaikan kepada PK5 ini bahwa ini haknya orang iya, untuk pejalan kaki yang tidak boleh kita pakai. mm, Nah, ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Terkait dunia pendidikan, Pak Wali juga sudah mulai memberikan perhatian lebih kepada anggaran dinas pendidikan untuk bagaimana memperbaiki sekolah-sekolah yang kita ceritakan tadi, bahwa pelan-pelan sekolah harus setara di Kota Makassar, iya, dan tentunya untuk kesehatan, kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit iya, Dayak, memang rumah sakit yang ada di Kota Makassar itu baru satu, iya, rumah sakit Dayak, iya, tetapi ya pelayanannya, kemudian alat-alat yang ada di dalam tidak kalah juga dengan rumah sakit swasta, sehingga insya Allah Makassar ini bisa mulia dalam waktu yang tidak terlalu lama. tidak lama. Baik, terima kasih Dinda Ya, untuk rute lama kali ini dengan ya, tema kita Inovasi Pendidikan Makassar tahun 2026 dan tentu saja ini menjadi PR untuk kita semua ya Dinda, bahwa bukan hanya pemerintah tapi teman-teman di DPRD juga dan masyarakat ya, semua tentu untuk bersama-sama bagaimana kemudian masalah pendidikan kita di Kota Makassar ini berjalan sesuai yang diharapkan dan tentu saja berjalan seperti dengan jalannya pembangunan saat sekarang ini di tahun 2026. Terima kasih sudah bersama saya Ida Fahri. Sampai jumpa.